Halo, assalamualaikum pembaca dan pemirsa tipspajak.com dan tips pajak media. Inilah cara untuk aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi DJP untuk para guru, untuk ASN, untuk TNI, dan untuk Polri. Video ini video ini kami produksi di 27 Desember 2025. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat menjangkau kepada makin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Dan inilah cara untuk aktivasi akun Cortex dan cara mendapatkan kode otorisasi DJP untuk guru, ASN, TNI, dan Polri. Ini adalah salah satu seri dari panduan lengkap operasional Cortex dari Tips Pajak Media. Akan ada 3 skenario ya. Yang pertama adalah akses Cortex untuk yang sudah pernah login DJP online. Kemudian nanti yang kedua adalah akses Cortex untuk yang sudah punya NPWP namun belum pernah login DJP online. Dan yang ketiga nanti adalah untuk yang belum punya NPWP. Baik, kita masuk ke yang pertama adalah akses Cortex untuk pertama kali, yakni cara aktivasi Cortex untuk yang sudah pernah login DJP online. Untuk yang sudah pernah login DJP online, caranya sangat mudah dan sangat simpel. Yang pertama, Anda masuk ke halaman Cortex djp.pajak.go.id, lalu Anda klik lupa kata sandi di sini ya. Anda klik lupa kata sandi di sini. Maka Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini, dan berikutnya adalah masukkan ID pengguna Anda. ID pengguna ini adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Berikutnya akan ditanya mengenai tujuan konfirmasi. Kita ada 2 pilihan, yakni 1 adalah alamat email dan 2 adalah nomor handphone. Silahkan Anda pilih email atau nomor handphone yang tentunya sudah terdaftar sebelumnya di akun DJP online. Kemudian masukkan captcha, centang pernyataan, dan klik kirim. Maka akan ada notif reset password sukses. Ya, jika informasi tersedia, maka email akan dikirim untuk pengiriman instruksi bagaimana untuk update password. Berikutnya tentunya Anda cek email Anda, akan ada email dari pajak.go.id. Hati-hati penipuan, pastikan email adalah dari pajak.go.id. Di sini pengaturan ulang kata sandi melalui email, Anda tinggal klik ini, tautan di bawah ini, dan Anda lakukan perubahan emailnya. Saya ulangi, Anda klik tautan ini dan silakan lakukan perubahan password. Seperti itu, sudah selesai. Untuk yang case pertama adalah yang sudah pernah login DJP online. Maka yang perlu dilakukan adalah hanya tinggal lupa kata sandi. Untuk Anda para ASN, untuk Anda para TNI, Polri, dan para guru, kemungkinan besar Anda sudah bisa login DJP online dan Anda bisa menggunakan skenario pertama ini yang sudah pernah akses DJP online. Dan berikutnya adalah skenario kedua untuk Anda yang sudah punya NPWP namun belum pernah login DJP online. Anda sudah punya NPWP namun belum pernah login DJP online. Caranya adalah dengan aktivasi akun wajib pajak. Ya, aktivasi akun wajib pajak. Anda klik aktivasi akun wajib pajak ini. Anda klik di sini. Dan berikutnya adalah tampilannya seperti ini. Pada bagian manajemen kasus beri centang apakah wajib pajak terdaftar. Sudah terdaftar, ya. Pada bagian pemilihan wajib pajak isi nomor pokok wajib pajak dan klik tombol cari. Kemudian pada bagian detail kontak masukkan alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP. Kemudian pada bagian verifikasi identitas ambil selfie, kemudian klik tombol validasi foto, baca dan centang pernyataan dan klik tombol simpan. Adalah berikutnya seperti ini.
Manajemen kasus kanal ini apakah sudah terdaftar? Anda centang sudah terdaftar ya. Anda centang sudah terdaftar. Untuk NPWP Anda masukkan NIK Anda ya. Anda masukkan NIK Anda dan otomatis namanya akan muncul di sini. Kemudian masukkan email dan nomor telepon, lalu centang di sini dengan mengetahui segala akibatnya dan seterusnya. Maka apabila case-nya munculnya seperti ini, maka wajib pajak ternyata sudah punya akun wajib pajak. Lupa kata sandi. Ya, berikutnya centang di sini, maka Anda akan mendapatkan email untuk username atau untuk akses Cortex pertama kali. Seperti itu pemirsa. Dan yang ketiga adalah untuk yang belum punya NPWP. Untuk yang belum punya NPWP ini ya, untuk belum punya NPWP ini apabila sudah memenuhi persyaratan untuk terdaftar sebagai wajib pajak, maka Anda perlu melakukan prosedur pendaftaran. Dan apabila belum memiliki kewajiban untuk terdaftar sebagai wajib pajak tetapi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu seperti PPh final, dan Anda ditunjuk sebagai penanggung jawab wajib pajak sehingga Anda membutuhkan akses terhadap Cortex, maka Anda dapat menggunakan menu daftar di sini, perorangan, memiliki NIK dan hanya registrasi. Ya, pada dasarnya ini adalah daftar NPWP ini adalah jika Anda hanya butuh untuk akses Cortex, contohnya adalah Anda adalah istri, namun Anda ditunjuk sebagai penanggung jawab di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau yayasan, maka Anda daftar di sini perorangan, memiliki NIK dan hanya registrasi. Baik, untuk yang belum punya NPWP silahkan pilih di sini, daftar di sini. Anda klik perorangan, Anda masukkan identitas seluruh seperti ini. Ada NIK, nama, jenis, tempat tanggal lahir, negara asal tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nomor kartu keluarga, status keluarga, dan kategori individu. Ini akan cukup panjang, ada 7, dan silahkan masukkan data-data yang dibutuhkan. Video lengkap untuk daftar NPWP baru ada di kanan atas video ini atau di link di deskripsi di bawah. Baik, seperti itu pemirsa, ada 3 skenario ya. 3 skenario untuk akses Cortex pertama kali, untuk aktivasi akun Cortex. Dan berikutnya ada yang tidak kalah penting adalah praktik cara bikin sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Apa itu sertifikat elektronik atau sertifikat digital? Jadi konsepnya adalah seperti ini. Di Cortex DJP ini pengganti tanda tangan adalah sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Nah, salah satu sertifikat elektronik adalah kode otorisasi DJP atau KODJP. KODJP ini wajib dimiliki agar Anda bisa tanda tangan bukti potong, faktur pajak, SPT masa, dan SPT tahunan. Langkah pertama adalah mengecek dulu apakah Anda sudah punya atau belum. Caranya masuk ke portal saya, di sini klik profil saya. Di bagian profil saya ini Anda masuk di nomor identifikasi eksternal ya. Nomor identifikasi eksternal di sini. Nomor identifikasi eksternal di kiri bawah. Anda pilih di digital certificate di ini dan Anda belum punya. Artinya jika ini kosong maka artinya Anda belum punya. Maka kita akan membuatnya. Inilah cara mengajukan sertifikat digital. Sebelumnya sudah kami bahas secara tuntas detail di video panduan Cortex cara mengajukan sertifikat digital ini. Kita review kembali. Caranya adalah masuk ke portal saya, lalu Anda pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Dan berikutnya permintaan sertifikat digital, tampilannya adalah seperti ini. Anda memasukkan NIK Anda, lalu klik cari, masukkan email dan nomor handphone Anda. Lalu untuk jenis sertifikat digital ini Anda pilih kode otorisasi DJP. Masukkan passphrase. Passphrase ini pastikan ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Minimal 8 karakter. Kemudian ulangi passphrase, lalu ada klik centang di sini dan klik simpan. Sudah selesai, maka sertifikat digital berhasil dibuat. Akan ada bukti penerimaan surat seperti ini. Dan berikutnya, apa sudah selesai? Belum. Kembali ke nomor identifikasi eksternal. Klik digital certificate, maka kode otorisasi di sini adalah masih invalid. Berikutnya silakan Anda klik
kuning-kuning ini Anda geser ke kanan. Dari invalid ini ya, masih invalid, Anda klik nanti periksa status di sini. Dan setelah periksa status, maka akan muncul status kepemilikan menjadi valid. Dan selesai, Anda sudah punya kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik atau digital certificate. Dengan ini, Anda kini sudah dapat melakukan tanda tangan bukti potong, tanda tangan SPT, tanda tangan surat permohonan, dan lain-lain. Itulah pemirsa cara untuk membuat cara untuk aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi DJP untuk guru, ASN, TNI, dan Polri. Video ini kami buat di tanggal 27 Desember 2025. Tentunya apabila ada perubahan-perubahan maka akan mengikuti dari pemilik aplikasi atau pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sekian, apabila ada yang masih ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah atau kunjungi berbagai kanal media sosial kesayangan Anda, karena tipspajak.com dan Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, kami ada di YouTube, kami ada di website, kami ada di Telegram, dan juga kami ada di TikTok. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.